Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau pemahaman atau pengetahuan seseorang dangkal, lalu dia berani berbicara, yang terjadi adalah ngawur dan salah. Itulah yang sering kita temukan dari seorang Irene Handono ketika dia membicarakan Kristen dan Alkitab. Dan di video berikut dia membicarakan tentang arti daripada kafir menurut Kristen. Dan penjelasannya pun bisa dibilang tidak sesuai atau salah. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita bahas, mari terlebih dahulu melihat videonya. Dan nanti ada video perbandingan ya yang menjelaskan arti kafir menurut Kristen. Nah, saudara Tuhan, kedua video ini mari kita lihat bersama-sama. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tapi konsep kafir itu bagi mereka itu mengerikan. Ini yang disebut tadi terkontaminasi atau berbaur dengan konsep Yahudi. Dalam Yahudi, orang yang bukan Yahudi itu dianggap sebagai goyim. Nah, goyim ini apa? Goyim ini adalah budak, babi, kera. Itu goyim. Jadi orang goyim berarti orang manusia ya dari atas kepala sampai ke ujung kaki semuanya manusia, tapi dia goyim. Berarti apa? Jadi manusia tapi sebenarnya dia hakikatnya adalah budak. Dia adalah babi. Dia adalah kera. Itu maksudnya. Jadi ngeri banget kan? Ya mereka pikir umat Islam menyebut mereka kafir itu berarti menyebut mereka ini babi lu, kera lu gitu. Terus kemudian anjing lu gitu ya. Terus budak lu gitu. Itu seperti itu. Jadi suatu yang katakanlah gimana ya, sesuatu hinaan gitu ya. Saudara, berikut adalah penjelasan arti kafir menurut Alkitab. Nah, mari kita simak bersama-sama. Dalam bahasa Ibrani, kafar artinya village, yaitu desa yang dikelilingi tembok, yang membuatnya menjadi area yang tertutup. Penyebutan kafar adalah ungkapan secara halus yang juga digunakan untuk menyebut orang-orang yang berada di luar tembok, yaitu orang-orang yang belum mengenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Menurut Wikipedia, kafir dalam bahasa Arab artinya adalah menutup kebenaran, menolak kebenaran, atau mengetahui kesalahan tapi tetap menjalankannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Di Alkitab terbitan LAI tidak banyak ayat yang diterjemahkan dengan kata kafir. Inilah contoh kata kafir dalam kitab Perjanjian Lama. Bilangan 23 ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Kata kafir di ayat tersebut berasal dari kata goyim, sebuah kata Ibrani untuk menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak menyembah Allah yang mereka sembah, yaitu Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel. Inilah contoh kata kafir dalam kitab Perjanjian Baru. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kata kafir di ayat tersebut diterjemahkan dari kata etnikos. Kata etnikos bermakna seseorang yang memiliki cara hidup yang tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi yang diperintahkan oleh Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Kata kafir pada ayat tersebut berasal dari kata raka.
Kata rakam memang biasa digunakan untuk menghina orang lain yang tidak tahu apa-apa yang kesannya orang tersebut bodoh atau bebal. Bukan untuk ditujukan kepada yang berhubungan dengan iman seseorang. Kata bodoh atau bebal bila dikaitkan dengan ayat dalam Mazmur 14 ayat 1 dapat bermakna orang yang tidak mengakui adanya Allah. Bunyi ayat Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi maksud bunyi ayat dalam Matius 5 ayat 21-22 yang diterjemahkan dengan kata kafir menjelaskan tentang orang yang tidak mau mengakui dan menyembah Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan dilanjutkan oleh umat Kristen. Namun Yesus mengingatkan bahwa kita tidak boleh dengan intonasi nada menghina mengucapkan kafir kepada orang lain. Dalam Matius 5 ayat 21-22, membunuh itu maknanya bukan hanya membuat seseorang kehilangan nyawanya, tetapi bila kita dengan penuh nada kebencian dan hinaan mengatai orang itu kafir, maka hal itu pun dapat dikatakan bahwa kita sudah melakukan pembunuhan kepada pribadi orang lain. Dalam narasi tulisan rohani Kristen, kadang kita juga menemui kata kafir, tetapi itu hanya digunakan dalam konteks penyebutan kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel pada zaman lampau yang menolak menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Bukan untuk disebutkan dengan intonasi nada penuh kebencian atau penghinaan serta merendahkan bangsa-bangsa tersebut. Jadi kita pun harus lebih bijak dalam menggunakan kata kafir tersebut. Gunakanlah kata kafir tersebut sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Karena bangsa kafir pun tidaklah lebih hina dan rendah derajatnya dari bangsa Israel pada waktu itu. Karena Allah yang Maha Kasih dan sebagai pencipta pun ternyata mengasihi mereka juga. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya, kedua cuplikan video yang barusan kita lihat, dimana dalam video itu atau di video pertama kita boleh mendengarkan ya penjabaran dari seorang Irene Handono tentang arti kata kafir di dalam Kristen. Dia mengatakan bahwa di dalam Kristen, kafir itu adalah orang yang berbeda agama, dan Kristen menganggap orang kafir itu seperti bukan manusia, atau istilah lain binatang gitu loh ya. Nah, di video berikutnya tadi kita melihat arti yang sebenarnya tentang kata kafir di dalam Kristen. Jadi dijelaskan bahwa arti daripada kafir di dalam Kristen adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Jadi pemahaman yang berbeda antara Irene Handono dengan video kedua yang barusan kita lihat ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Irene Handono ya, atau penjabaran daripada Irene Handono tentang arti kafir menurut Kristen sangat tidak tepat atau tidak sesuai ya. Sekali lagi, arti daripada kafir bagi umat Kristen adalah orang yang tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Itu doang ya. Kristen tidak pernah menganggap orang di luar agama Kristen itu seperti binatang. Tidak, saudara dalam Tuhan. Ya. Itu hanya klaim kosong daripada Umi Irene Handono. Makanya saya bilang di awal bahwa pemahaman atau pengetahuan daripada Umi Irene Handono ini sebenarnya sangat dangkal ya. Khususnya pengetahuannya tentang Alkitab loh ya. Pengetahuannya tentang Alkitab itu sangat dangkal sekali ya. Jadi sebenarnya Irene Handono ini belum bisa ngomong ya. Tidak wajar ngomong atau tidak wajar bicara tentang Kristen dan Alkitab karena pengetahuannya itu sangat minim ya. Harusnya dia banyak belajar, bukan banyak bicara gitu loh ya. Seperti yang saya bilang di awal, kayak orang kalau pengetahuannya sedikit tapi berani ngomong ya, ujung-ujungnya ngawur gitu loh, ujung-ujungnya tidak sesuai ya.
Jadi pesan saya dan pesan kita, Pak, ya, buat Irene Handono, berhentilah membicarakan Kristen, berhentilah membicarakan Alkitab. Toh juga Irene Handono ini sudah berpindah keyakinan, sudah mualaf gitu loh. Ya. Jadi ngapain bahas Alkitab, ngapain bahas Kristen, ngapain bahas hal-hal yang berbau Kristen dan Alkitab. Mendingan fokus dengan agamamu sendiri, fokus dengan kitabmu sendiri, perdalam kitabmu, ceramah sesuai dengan isi kitabmu sekarang yang kamu percaya sebagai firman Tuhan, tanpa harus mengutaati Alkitab, tanpa harus membicarakan Kristen. Ya, kalau Irene Handono kemudian membicarakan Kristen atau Alkitab dan pemahamannya bisa dibilang cukup, ya, dia mengerti kebenaran Alkitab dan dia berbicara sesuai fakta yang ada, maka saya katakan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kan persoalannya, setiap kali Irene Handono membahas Alkitab misalnya, pembahasannya selalu ngawur, selalu tidak sesuai gitu loh. Tidak sesuai dengan ayat Alkitab yang dia bahas gitu loh. Ya. Atau dia membahas Kristen. Ya, misalnya dia berkata bahwa Yesus diangkat atau dilantik menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Nah, ini pun salah. Ini tidak tepat saudara Tuhan, ya, sangat tidak sesuai. Karena kenapa? Yesus tidak diangkat atau tidak dilantik menjadi Tuhan, karena dia adalah Allah yang datang ke dunia ini. Jadi pemahaman dari Irene Handono sangat keliru atau berupa klaim kosong gitulah. Ya. Jadi sekali lagi, harapan kita semoga di kemudian hari Irene Handono tidak lagi membicarakan Kristen, membicarakan tentang Alkitab. Ya, harapan kita semoga dia fokus dengan agama barunya, fokus dengan kitabnya yang sekarang yang dia percaya firman Tuhan. Dan kalau dia bicara, kalau dia ceramah, ya, biarlah dia ceramah sesuai dengan ya keyakinannya, sesuai dengan agamanya, sesuai dengan kitab yang dia percaya sebagai firman Tuhan saat ini. Ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.